Halo, jumpa lagi denganku Fahrijal di podcast Story. Malam ini, aku mau bercerita pengalaman seram ketika aku camping. Aku adalah seorang penggiat alam yang suka berpetualang. Beberapa gunung pernah aku sambangi, seperti Gunung Ciremai, Gunung Cikuray, Gunung Gede Pangrango, dan gunung lainnya. Selama aku melakukan pendakian ke gunung-gunung tersebut, aku tidak pernah mengalami hal yang aneh. Padahal, menurut orang-orang, gunung-gunung tersebut termasuk gunung yang memiliki cerita-cerita seram. Saking terkenalnya, aku pun tahu cerita-cerita seram yang menyelimuti gunung-gunung tersebut. Padahal, letak tempat tinggalku cukup jauh dari gunung-gunung tersebut. Tapi uniknya, aku mengalami pengalaman yang aneh dan menyeramkan malah di gunung dekat tempat tinggalku sendiri, yaitu di kaki Gunung Burangrang, tepatnya di Campground Pasir Langlang Panyawangan, Ujung Aspal, Purwakarta. Pada tahun 2017, malam minggu, seperti biasa aku berkumpul dengan teman-temanku untuk sekedar bertemu melepas rindu. Ketika ngobrol-ngobrol, terbersit dalam pikiran untuk camping ke Ujung Aspal. Dan teman-temanku merespon dengan baik. Usulanku diterima untuk camping ke Ujung Aspal. Alhasil, pada jam 9 malam, kita berencana berangkat ke sana. Kemudian kita prepare, mempersiapkan keperluan untuk camping, dari konsumsi sampai peralatan. Setelah semuanya beres, kami berangkat ke Ujung Aspal jam 10 malam, bersama dengan 9 temanku. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke Ujung Aspal, karena jarak rumahku ke Ujung Aspal cukup sangat dekat. Uniknya, ketika kita di lokasi, tidak ada satupun tenda yang ada di sana. Artinya, tidak ada kelompok lain yang camping selain kelompok kita. Aneh. Padahal ini malam minggu. Biasanya banyak orang yang camping ketika weekend. Suasana sangat sepi. Kebetulan, bulan sedang tertutup awan. Cahayanya sangat redup. Yang kita lihat hitam gelap gulita. Angin berhembus menabrak pohon. Batang pohon yang bergesek menghasilkan suara yang misterius. Lalu kita bergegas, takut terlalu larut. Kami berbagi tugas untuk mendirikan tenda, mencari kayu bakar, dan memasak. Dan itu kami lakukan sambil bercanda dan bercengkrama. Iya, untuk mencairkan suasana. Karena kami semua takut pada malam itu. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan menyebabkan kebisingan dan keonaran. Setelah semua sudah siap, tenda sudah berdiri, dan nasi yang kita masak sudah matang. Tibalah waktunya untuk kami makan. Tapi untuk makan, kita memerlukan alas untuk nasi, yaitu daun pisang. Sialnya, letak pohon pisang itu cukup jauh. Ada di bawah perkebunan warga, sedangkan kita di atas. Kami bersepuluh saling bertatap-tatapan, menunggu orang yang bersedia untuk mengambil daun pisang di bawah. Aku paham, mereka enggan mengajukan diri.
karena mereka takut. Aku kira wajar mereka takut, karena waktu sudah larut malam dan kondisi juga semakin gelap. Karena tidak ada yang bersedia, akhirnya aku mengajukan diri dengan syarat harus ditemani. Akhirnya, aku dan satu temanku melangkahkan kaki untuk mengambil satu daun pisang. Langkah demi langkah, ditemani obrolan ringan untuk mengusir rasa takut, suara-suara hewan bersautan, suara ranting berjatuhan, batang pohon yang bergesekan, menimbulkan suara-suara yang misterius. Kemudian adrenalin kita kian meninggi. Setelah kita menemukan pohon pisang, dengan sigap ku tebas satu tangkai. Kita kembali dan mampir terlebih dahulu ke toilet umum untuk menampung air. Kemudian, aku dan temanku bergegas untuk kembali. Kita berjalan lurus menuju api unggun yang aku kira sebagai api unggun kelompok kami. Beberapa saat, temanku menegur dan bertanya, "Jal, kamu mau kemana? Itu bukan arah ke tenda kita." Saat itu aku sadar bahwa tenda kita bukan lurus dari lokasi toilet, melainkan arahnya ke kanan. Sontak aku terkejut. Api unggun siapa yang aku dan temanku tuju tadi? Karena sangat terlihat jelas kobarannya sangat besar. Dan kalian tahu, tidak ada lagi selain kami yang camping. Ku tengok sebelah kanan, jelas itu adalah tenda kelompok kami. Dengan api unggun dan bayang-bayang orang sedang beraktivitas. Ku tengok ke depan, juga kulihat kobaran yang lebih besar, tapi tanpa bayang-bayangan apapun di sekitarnya. Gelap. Untuk memastikan, ku bertanya pada temanku. Dan alangkah kagetnya aku, karena dia pun melihatnya. Kita berdua berdiam 1000 bahasa, sambil bergegas mengambil langkah cepat, tanpa menoleh ke arah api unggun yang misterius tersebut. Setelah sampai, kakiku gemetaran, sedikit agak linglung. Karena pada saat itu, aku mencoba mengecek lagi. Ternyata, kobaran tersebut sudah hilang. Aku bertatapan ngeri dengan temanku. Kemudian teman-temanku yang lain penasaran dengan tingkah laku kita berdua. Aku mengarahkan senter ke arah jauh, seperti mencari sesuatu. Bagaimana tidak, aku melihat sesuatu yang tidak logis. Api yang berkobar hilang seketika. Aku mencoba berpikir logis, mungkin orang lain. Tapi dari tadi hanya ada kelompok kita, mungkin juga lampu. Itu juga tidak mungkin, karena posisinya di atas, dan ke atasnya lagi adalah hutan. Sedangkan perkampungan ada di bawah. Saat itu, kita berdua hanya berdiam, enggan bercerita. Karena takut menularkan ketakutan kita kepada yang lain. Tapi yang lain seakan mengerti ikut terdiam tanpa bertanya sampai pagi. Saat pagi tiba, barulah aku bercerita. Ternyata malam itu, teman-temanku merasakan perasaan yang mencekam, walaupun mereka tidak melihat apapun.
Kemudian tetua di kelompok kami membuka suara dan memberi wejangan. Ketika kita kemanapun, jagalah sopan santun. Jangan terlalu berisik, jangan terlalu bising. Karena semua tempat memiliki penghuni dan mereka pasti terganggu. Mungkin hewan yang sedang mencari makan pun terganggu oleh kita, apalagi yang lain.